Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas tentang 9 saham BUMN bagus yang dividennya besar dan menarik. Nah, untuk teman-teman yang butuh referensi saham dividen dan saham BUMN yang menarik, untuk teman-teman yang membutuhkan dan mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Bisa ikuti program private mentoring investasi saham dari Kanala. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Ini ada beberapa catatan terkait isi video kali ini. Di video ini, ulasannya lebih membahas tentang dividen dan sifatnya masih secara umum, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Untuk teman-teman yang mau lihat analisis fundamental lebih detail dari saham-saham yang kita bahas di video kali ini, bisa tonton playlist analisis saham. Link playlistnya ada di deskripsi dan teman-teman bisa tonton. Nah, apa aja sih saham BUMN yang dividennya menarik? Mari kita bahas satu persatu. Di urutan pertama sampai ketiga tentu saja adalah saham Bank Buku 4 yang merupakan bank BUMN, yaitu kita mulai dari Bank Mandiri dulu. Nah, Bank Mandiri ini salah satu bank terbesar di Indonesia, dan ini kalau kita lihat dari histori dividen, itu Bank Mandiri ini selalu membagikan dividen yang naik dari tahun ke tahun. Namun perlu diingat untuk data ini, mereka melakukan stock split di tahun 2017. Jadi mulai tahun 2017 itu dividennya disesuaikan ya untuk data histori dividennya. Nah, untuk earning per share-nya memang 2020 itu Bank Mandiri mengalami penurunan. Namun kalau kita lihat track record pembagian dividen dari Bank Mandiri, itu sebenarnya tergolong cukup lumayan kalau kita lihat payout ratio dividennya. Dan kalau pakai data dividen 2019, itu bahkan yield-nya bisa mencapai 5,4% untuk kalau di harga saham ketika video ini dibuat. Nah, mungkin 2020 memang dividennya akan turun, tapi kalau kedepannya bisa pulih lagi, dividen Bank Mandiri ini termasuk salah satu yang menarik, apalagi dia tergolong sebagai saham blue chip. Kemudian yang kedua tentu saja ada Bank BNI, salah satu bank terbesar di Indonesia juga, dan BNI ini juga punya track record pembayaran dividen yang rutin setiap tahunnya. Kita bisa lihat di sini dari datanya, itu dividen yang dibayarkan sebenarnya cukup lumayan, meskipun memang tadi tidak setinggi dari Bank Mandiri. Nah, ini untuk gambaran data earning per share Bank BNI di tahun 2020, itu memang kinerjanya anjlok dalam sekali karena penurunan laba bersih. Namun kalau kita lihat track record secara jangka lebih panjang, payout ratio dividennya tidak terlalu besar, tapi dia setidaknya masih membagikan dividen secara rutin. Dan kalau pakai data dividen 2019, di harga saat video ini dibuat, itu yield BNI bisa mencapai 3,4%, walaupun untuk tahun buku 2020, kemungkinan juga dividennya akan mengecil atau menurun. Secara valuasi, Bank BNI ini tergolong bank yang paling murah di antara 4 bank besar lainnya, jadi dia cukup menarik sebenarnya secara valuasi. Nah, yang ketiga tentu saja ada Bank BRI. Ini salah satu BUMN terbesar juga, dan ini teman-teman bisa cek data histori dividen dari Bank BRI ini. Diingat juga bahwa di tahun 2017 mereka melakukan stock split, jadi untuk histori dividen ini perlu disesuaikan juga. Dan kita bisa lihat bahwa setiap tahun itu dividen dari Bank BRI masih terus meningkat, walaupun 2020 laba bersihnya juga anjlok sehingga diperkirakan dividennya juga akan mengecil. Tapi kalau kita lihat payout ratio dividen dari BRI ini itu cukup tinggi. Kenapa? Karena sampai tahun 2019 itu dividen payout ratio-nya bisa mencapai 60%, sehingga kalau pakai data dividen 2019 di harga saham ketika video ini dibuat, itu yield-nya bisa mencapai 3,5%. Artinya kalau kondisi normal seperti sebelum pandemi COVID dan laba BRI tinggi kembali, maka bisa jadi dividennya akan di atas 3% di waktu yang akan datang. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat analisis lebih detail soal saham-saham bank tadi, bisa tonton beberapa video ini, seperti kita bahas tentang laporan keuangan terbaru Bank BNI, laporan keuangan terbaru Bank BRI juga di sini, dan tentunya laporan keuangan terbaru dari Bank Mandiri. Nah, link video-video ini ada di deskripsi dan teman-teman bisa tonton juga. Saham BUMN yang keempat yang menarik dividennya menurut Kanala adalah Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Kalau kita bicara BUMN, maka pasti tidak akan lepas dari Telkom ya, karena dia penguasa pasar untuk segmen telekomunikasi di Indonesia juga. Nah, ini kita lihat data histori dividen dari Telkom, itu sejak tahun 2013 mereka sudah melakukan stock split, jadi data dividennya harus disesuaikan. Namun kita bisa lihat bahwa tingkat pembayaran dividennya cukup stabil dan selalu rutin bagi dividen setiap tahun. Nah, ini untuk gambaran data earning per share dari Telkom, diperkirakan tahun 2020 itu laba bersihnya masih akan naik dibandingkan 2019, dan kalau itu terjadi, bisa jadi nilai dividen dari Telkom ini akan meningkat. Termasuk payout ratio dividennya pun sebenarnya tergolong cukup tinggi ya, karena bisa di atas 70% untuk Telkom ini. Nah, ketika kita pakai data dividen 2019, itu terlihat bahwa yield-nya bisa mencapai 4,6%, apalagi kalau di 2020 ini nantinya dividennya akan meningkat. Wah, itu yield-nya bisa lebih tinggi lagi. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk Telkom ini.
Yang kelima ada saham PTBA atau PT Bukit Asam. Ini adalah perusahaan batubara yang besar juga dan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa PTBA ini termasuk salah satu saham di Bursa Efek Indonesia yang yield dividennya itu cukup tinggi atau bahkan tinggi sebenarnya karena bisa di atas 10%. Dan kalau kita lihat mereka juga konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Di sini historinya teman-teman bisa cek. Untuk 2020 memang laba bersihnya anjlok kalau kita bandingkan dengan data 2019. Namun kalau kita melihat payout ratio dividen yang cukup tinggi dari PTBA, sebenarnya bisa jadi yield dividen 2020 itu masih cukup menarik sebenarnya walaupun laba bersihnya turun tadi. Nah ini kalau pakai data dividen tahun 2019, itu yield dividen dari PTBA ini bisa mencapai di atas 12%. Artinya dia termasuk yang dividennya besar banget dan sangat menarik. Jadi untuk teman-teman yang suka koleksi dividen, PTBA ini termasuk yang bisa dipertimbangkan juga. Yang keenam ada saham BJBR, Bank Jawa Barat Banten. Ini lebih ke BUMD, namun dia tetap dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga. Jadi kita tetap bisa masukkan di dalam video ini karena dia termasuk juga di dalam saham IDX BUMN 20, yaitu termasuk juga. Nah, ini gambaran dari profil Bank Jawa Barat Banten ini. Mereka sudah listing sejak 2010 dan mereka mayoritas sahamnya dipegang oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda di Provinsi Jawa Barat juga, dan tentunya Pemda Provinsi Banten. Ini untuk histori dividen dari BJBR, kalau kita perhatikan itu nilainya cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya, dan sehingga mereka bisa menghasilkan yield yang cukup menarik sebenarnya. Nah, untuk data earning per share di tahun 2020, itu sepertinya masih mengalami kenaikan laba bersih. Artinya ada harapan bahwa dividen yang dibayarkan di tahun ini akan meningkat untuk BJBR ini. Kalau pakai data dividen 2019, ketika harga saat video ini dibuat, itu yieldnya bisa mencapai 5,9%-an. Ini sebenarnya yieldnya bisa lebih tinggi, namun karena memang beberapa bulan terakhir, BJBR harganya naik cukup tinggi, jadi yieldnya mengecil tadi. Yang ketujuh, ada juga saham BJTM atau Bank Jatim. Ini salah satu bank daerah yang ada di Bursa Efek Indonesia juga, dan mereka sudah listing itu sejak tahun 2012. Yang mana mayoritas dari saham BJTM ini dipegang oleh Pemda Provinsi Jawa Timur dan juga Pemda Kabupaten Kota di Jawa Timur. Sama seperti BJBR, histori dividen dari BJTM ini juga cukup besar sebenarnya dividennya kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Dan di earning per share-nya untuk tahun 2020 diperkirakan laba bersihnya juga masih akan naik, sehingga ada kemungkinan dividen BJTM juga akan masih meningkat di tahun 2020 ini ya, tahun buku 2020. Payout ratio dividennya pun selalu konsisten di atas 50%, sehingga menarik untuk kita tunggu seperti apa dividen BJTM ke depannya. Nah, kalau pakai data dividen 2019, lalu kita bandingkan dengan harga saham ketika video ini dibuat, itu dividen yieldnya bisa mencapai 5,7%, artinya termasuk cukup tinggi sebenarnya. Apalagi kalau misalkan harga saham BJTM-nya turun, itu yieldnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, untuk analisis lebih detail soal saham BJTM dan BJBR, teman-teman bisa cek di video ini, link videonya juga ada di deskripsi ya. Yang kedelapan ada saham El Nusa. Ini adalah anak usaha dari Pertamina. Jadi, ini bergerak di bidang minyak dan gas juga, termasuk salah satu saham BUMN yang menawarkan dividen yang cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat. Mereka secara rutin juga membagi dividen setiap tahun. Ini bisa kita lihat dari histori dividennya. Dan walaupun memang tingkat yield dividennya tidak setinggi emiten-emiten yang sudah kita bahas, namun ELSA ini tetap bisa dipertimbangkan juga. Untuk data earning per share, memang 2020 mereka mengalami penurunan laba bersih, sehingga EPS-nya juga ikut menurun. Tapi kalau kita lihat untuk payout ratio dividennya, mereka konsisten juga dalam beberapa tahun terakhir membagi dividen, sehingga kemungkinan besar untuk tahun buku 2020, ELSA ini akan tetap bagi dividen. Nah, kalau memakai data dividen 2019, yield-nya itu bisa mencapai 3,1% saat video ini dibuat ya. Secara valuasi, dia tergolong under value karena PBV-nya berada di level 0,75. Ini tentu juga bisa dipertimbangkan untuk investor. Di urutan ke-9 ada saham Pegas atau perusahaan gas negara. Ini adalah salah satu BUMN yang juga anak usaha dari Pertamina, dan mereka ada juga di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat histori dividennya, mereka juga secara rutin membagi dividen setiap tahun, dan ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk saham-saham BUMN yang rutin bagi dividen. Untuk data earning per share itu tampaknya diperkirakan akan ada kenaikan dibanding 2019, sehingga ada sesuatu yang menarik di sini. Dividen yield-nya kalau pakai data dividen 2019 itu sekitar 2,9%. Nanti kita bisa tunggu berapa yield dividen dari Pegas ini. Nah, selain saham-saham yang sudah kita bahas, sebenarnya teman-teman bisa explore referensi lainnya. Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada indeks IDX BUMN 20, yang mana ini memuat
saham-saham BUMN yang tergolong di dalam indeks tersebut. Nah, teman-teman bisa explore list ini untuk cek mana saham BUMN lain yang dividennya menarik juga untuk dipertimbangkan. Teman-teman bisa cek, siapa tahu menemukan juga saham dividen lain yang lebih menarik. Atau teman-teman bisa cek juga video ini 11 saham dividen terbaik rasa deposito untuk 2021. Di situ Kanala sudah bahas 11 saham dividen terbesar untuk tahun ini. Anyway, kalau teman-teman mau belajar dan konsultasi saham langsung bersama Kanala, bisa juga ikut program membership. Link pendaftaran membership Kanala ID ada di deskripsi ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.